pertama muncul di pikiran kalian, penyebabnya apa? Kurang latihan. Kurang latihan. Masih kaku gitu kan biasanya? Pasti itu yang pertama kita pikirkan. Jadi sebelum kita menjudge orang ini kurang latihan, masih kaku, kita belajar bahwa pada saat orang tidak bisa bergerak lebih jauh pada sebuah pose, kan ada dua penyebab kan? Bisa karena tension, bisa karena compression. Ya, bisa karena kaku, bisa karena kepentok gitu kan? Jadi sebelum kita menjudge orang ini kurang latihan ataupun sebelum kalian dengan berbaik hati memberi bantuan, mendorong, membuka kakinya lebih lebar, kita perlu tanyakan dulu. Kita tanya, pada saat mereka membuka kaki seperti ini rasanya di mana? Kalau mereka masih kaku, mereka akan menunjuk area ini. Ini rasanya masih kaku banget gitu. Kalau dibuka kakinya lebih jauh, aduh ketarik rasanya gitu. Berarti mereka tidak bisa bergerak lebih jauh karena faktor tension. Masih tight, masih kaku. Jadi kita bisa bilang, oh latih terus, nanti pasti membaik kok. Keep practicing and all is coming. Bisa kita terapkan di sana. Tapi misalnya kita tanya, di sini nggak berasa kaku sih. Rasanya gimana nggak ada rasa? Kadang mereka bilang begitu. Jadi kalau nggak ada rasa, naluri pertama kalian apa? Kalau muridnya bilang di kelas, coba buka kaki, kalau seperti ini posisinya bagaimana rasanya? Nggak ada rasa. Coba buka lebih lebar, nggak bisa segini doang gitu. Apa yang akan kalian lakukan naluri pertamanya? Lebarin lagi kan pasti. Sudah pasti seperti itu kan kita bilang. Karena dia belum merasa, kita pikir lakukan lebih jauh supaya kamu berasa gitu kan. Nah, compression pada hip socket ini sayangnya gitu tidak selalu berasa sakit. Seringnya justru nggak ada rasa karena hip socket ini letaknya sangat jauh di dalam di situ. Dilindungi oleh banyak ligamen, joint kapsul dan muscle. Jadi untuk merasakan hip socket itu kepentok atau tidak itu mungkin sulit. Jadi kadang reaksi yang muncul adalah tidak ada rasa sakit. Yang ada hanya rasa tertahan. Sampai di situ jelas? Jadi kalau pada posisi dragonfly bagi mereka yang kepentok ini, yang tidak berasa di sini, apa opsi yang bisa kita berikan? Karena mereka disuruh buka kaki lebih lebar juga nggak bisa, tapi kalau segini nggak berasa. Tapi saya maunya orang itu kan kalau dragonfly target areanya adalah meregangkan area groin kan, paha dalam. Berarti apa opsi bagi mereka? Punya ide kah? Supaya mereka merasakan stretchingnya? Kaki ditekuk nggak? Lututnya jadi ditekuk. Begini? Begini maksudnya? Jadi kita bisa coba, karena kan sekali lagi kita tidak berada di posisi itu, jadi mungkin kita nggak tahu rasanya. Jadi opsi pertama kita bisa minta mereka menekuk lutut, seperti ini. Kita tanya lagi, berasa nggak di paha dalamnya? Kalau mereka bilang berasa, berarti inilah opsi untuk mereka. Opsi kedua mungkin kalau dicoba dibawa lebih dekat, bagaimana rasanya? Dicoba dibawa lebih dekat, bagaimana rasanya? Jadi mungkin kita bisa berikan opsi dari butterfly yang terbuka sampai yang tertutup. Yang mana yang lebih memberikan sensasi peregangan pada groinnya. Jadi mereka tidak perlu ngotot di posisi dragonfly karena nggak akan ada progres di sana. Otot, muscle, di ujung-ujung dari muscle itu disebut dengan tendon. Jadi tendon itu adalah struktur yang menghubungkan sel-sel otot ini dengan tulang. Karena otot itu harus menempel di tulang. Oke, beberapa otot tidak menempel di tulang tetapi pada struktur fascia seperti ini di perut. Di sini kan nggak ada tulang kan di bagian depan perut. Ada tulangnya nggak? Nggak ada kan? Di bagian tengah ini pusar, di bagian tengah ini ada ligamen yang tebal yang merupakan tempat menempel bagi otot yang ada di sini di perut. Jadi ini juga disebut dengan tendon. Jadi tendon itu menghubungkan atau melekatkan otot.
baik itu ke tulang ataupun ke struktur ligamen atau fascia. Jadi warnanya putih, bisa berupa, kalau kita lihat bentuknya bisa seperti ini, bisa seperti pita, bisa seperti kabel, bisa berupa lembaran. Jadi tendon itu bisa berupa lembaran seperti ini. Jadi tendon yang berupa lembaran ini disebut dengan aponeurosis. Jadi kalau kalian mendengar istilah aponeurosis, itu adalah tendon yang bentuknya berupa lembaran seperti ini. Jadi itu tendon melekatkan otot fungsinya. Kemudian di setiap persendian itu diikat oleh struktur yang disebut dengan ligamen. Jadi contohnya di sini, ini ada tulang kering. Kemudian ini ada ini tulang kering, ini tempurung lutut. Sama-sama tulang ya. Jadi dari tempurung lutut ke tulang kering ini ada satu ligamen yang disebut dengan patellar ligamen. Dan di dalam lutut ini sendiri ada beberapa ligamen yang mengikat. Jadi di bagian dalam itu ada cruciate ligamen. Jadi ada ACL, PCL, kemudian ada di sampingnya, di sana ada collateral ligamen. Jadi ligamen itu fungsinya adalah menghubungkan atau mengikat tulang dengan tulang pada persendian. Penting nggak peranan kolagen bagi kulit? Penting ya. Kalau kolagennya berkurang, apa yang terjadi pada kulit biasanya? Apa, ayo? Keriput. Tidak elastis. Kehilangan elastisitasnya. Jadi mulai ada keriput gitu kan? Jadi kolagen ini memiliki kemampuan untuk membal gitu, kekenyalan, elastisitas gitu bagi kulit. Jadi ada beberapa tipe kolagen sebenarnya, tidak hanya satu. Jadi kolagen pada tulang itu berbeda, kolagen pada kulit itu berbeda, kolagen pada fascia di tempat lain juga berbeda. Salah satu fungsinya adalah mempertahankan elastisitas kulit. Kemudian pada tulang itu memberikan kepadatan bagi tulang. Jadi kalau tulang kita lihat kan bentuknya keras begini. Yang kalian tahu selama ini menjaga kepadatan tulang itu apa yang dibutuhkan untuk menjaga kepadatan tulang? Kenapa kalian disuruh minum susu biasanya? Kalsium buat tulang. Kalsium gitu ya. Jadi kalsium itu membuat tulang kita keras. Nah, di antara supaya tulang ini tidak hanya keras, tapi pada saat kita misalnya berdiri, melompat, kan tulang yang menopang tubuh itu kan butuh kemampuan untuk kayak spring bed. Tahu spring bed? Kalau kalian berbaring, dia kan ada daya yang mendorong kan, menolak kan. Tulang kita memiliki kemampuan seperti itu. Kalau enggak, begitu ada tekanan, dia kolaps dia, kayak kayu yang patah itu. Jadi di antara kalsium itu terdapat serat-serat kolagen yang mempertahankan spring, seperti spring bed itu. Jadi itu peranan kolagen bagi tulang, bagi gigi, itu mempertahankan kepadatan dari tulang dan kemampuannya untuk spring.